Halo semua, perkenalkan saya Bunga, ditemani dengan teman saya Mei. Di video kali ini, kami berdua akan memberikan penjelasan singkat mengenai rekonsiliasi mandiri beserta penyelesaian TDK atau yang biasa kita sebut transaksi dalam konfirmasi. Sebelumnya, rekonsiliasi mandiri memiliki pengertian melakukan analisa mandiri atas hasil proses rekonsiliasi pada aplikasi iRekon dan LK tanpa harus menunggu hasil analisa yang dilakukan oleh petugas dari KPPN. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat di PMK 104/PMK.05/2017 ya. Video ini bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan kepada satuan kerja juga sebagai aktualisasi Latsar 2020. Halo, saya Mei, temannya Bunga. Saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian transaksi dalam konfirmasi, yang selanjutnya disingkat TDK. TDK merupakan bagian dari rekonsiliasi loh. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama simak video ini. Silakan download dulu file Excel-nya dari aplikasi iRekon dan LK. Setelah di-download, silahkan dibuka. Setelah aplikasi Excel terbuka, kita cek di tab rekap semua, di mana di panah pojok kiri bawah itu kita klik kanan lalu pilih rekap semua dan kita cek apakah ada selisih antara SAI dan SIAP. Untuk ini contohnya tidak ada selisihnya. Lalu kita cek di pagu belanja coa beda juga tidak ada, belanja coa beda juga tidak ada perbedaan, pengembalian belanja coa beda juga tidak ada, estimasi PNBP coa beda juga tidak ada, PNBP coa beda tidak ada, dan pengembalian PNBP coa beda juga tidak ada. Jika tidak ada selisih dimanapun itu berarti rekonsiliasi mandiri sudah selesai dan ADK rekon yang diupload sudah benar, tinggal menunggu konfirmasi dari petugas KPPN. Sebelumnya silakan download dulu Excel yang ada di aplikasi iRekon dan LK. Setelah aplikasi Excel tersebut telah diunduh, silakan dibuka file Excel-nya, lalu dilihat di sheet rekap semua, di mana di panah itu klik mouse yang sebelah kanan lalu dicek apakah ada selisih. Nah, untuk ini ada selisih di kas bendahara pengeluaran, lalu dicek di sheet saldo kas BP beda dan ada selisih di SAI-nya 27.750. Lalu kita cek coanya, pagu belanja coa beda, pengembalian belanja coa beda, estimasi PNBP coa beda, PNBP coa beda, pengembalian PNBP coa beda. Itu semua dicek. Jika sudah tidak ada yang beda, maka berarti rekonsiliasi sudah selesai dan tinggal mengupload ulang karena ada selisih di kas bendahara pengeluaran tadi. Belanja menjadi elemen yang paling sering terdapat selisih pencatatan antara sistem SAI dan SIAP. Rekon belanja mengakomodir SP2D yang diterbitkan sampai dengan hari kerja terakhir periode rekon. Kesalahan yang sering terjadi salah satunya ialah menginput ulang atau mengubah tanggal atas koreksi SPM. Untuk koreksi SPM, Satker cukup mengganti akun atau elemen yang perlu dikoreksi tanpa mengubah tanggal dan nomor dokumen. Berikut salah satu contoh penyelesaian selisih TDK belanja. Pada contoh berikut ini, untuk akun 521811, sistem SIAP mencatat lebih rendah sebesar 880.000 dari sistem SAI, sehingga terdapat selisih TDK bernilai negatif 880.000. Sedangkan, pada akun 521211, terdapat lebih catat 880.000 pada sistem SIAP dibandingkan SAI, sehingga selisih TDK bernilai positif 880.000. Dengan demikian, yang dapat dilakukan oleh Satker ialah yang pertama, memastikan apakah melakukan koreksi SPM, kemudian pastikan koreksi SPM tersebut telah selesai diproses dan tidak ditolak oleh KPPN. Sebelum melakukan perbaikan data, pastikan juga kesesuaian pelaksanaan koreksi dengan bulan periode rekon. Apabila koreksi SPM dilakukan pada bulan Agustus, sedangkan rekonsiliasi dilakukan untuk periode bulan Juli, maka data yang digunakan untuk rekon bulan Juli adalah data sebelum koreksi.
Langkah perbaikan yang dapat dilakukan adalah mengembalikan data menjadi data sebelum koreksi menggunakan aplikasi Saiba. Buka aplikasi Saiba, pada menu transaksi, submenu daftar SPM dan SP2D. Kemudian, lakukan ubah data sesuai kebutuhan, dan simpan perubahan data tersebut. Selanjutnya, buka menu proses, submenu posting. Lakukan posting sesuai dengan periode rekon berkenaan. Misalnya posting bulan Juli untuk rekon periode Juli. Berikutnya, buat ADK rekon baru pada menu utility, submenu pengiriman ke e-rekon. Pilih bulan sesuai periode rekon. Kemudian, proses. Setelah proses pengiriman selesai, lakukan upload ADK rekon terbaru pada aplikasi e-rekon dan LK di menu upload. Pendapatan merupakan elemen kedua setelah belanja yang paling sering memiliki selisih TDK. Pendapatan dapat berasal dari potongan SPM dan juga setoran MPN. Untuk mengetahui asal dokumen, dapat ditelusuri dari nomor dokumennya. Nomor dokumen pada potongan SPM berjumlah 15 digit angka semua, sedangkan setoran MPN berjumlah 16 digit campuran angka dan huruf. Untuk transaksi pendapatan yang disetor menggunakan MPN, kode kegiatan dan output dapat dikosongkan, dan cukup mengisi akun serta nominalnya saja. Berikut salah satu contoh penyelesaian selisih TDK pendapatan. Pada contoh berikut ini, pada akun 425912, sistem siap mencatat pengurangan lebih banyak sebesar 130.294.085 dibanding sistem SAI, sehingga terdapat selisih TDK yang bernilai negatif. Sementara pada akun 425911, pencatatan pengurangan oleh sistem siap lebih kecil dibanding sistem SAI, sehingga selisih TDK bernilai positif. Atas selisih TDK tersebut, Satker dipersilakan untuk menyesuaikan dengan data siap. Perbaikan data dapat dilakukan menggunakan aplikasi Saiba. Buka aplikasi Saiba, pada menu transaksi, buka submenu pendapatan. Lakukan ubah data mengikuti data pada sistem siap. Setelah itu, simpan perubahan data dan lakukan posting pada menu proses, submenu posting. Posting dilakukan sesuai dengan periode rekon berkenaan. Misalnya, posting bulan Juli untuk rekon periode Juli. Selanjutnya, buat ADK rekon baru pada menu utility, submenu pengiriman ke e-rekon. Pilih bulan sesuai dengan periode rekon. Setelah proses pengiriman berhasil, buka aplikasi e-rekon dan LK untuk melakukan upload ADK rekon terbaru. Pengembalian belanja menjadi elemen ketiga yang paling sering terdapat selisih TDK. Pengembalian belanja memiliki sumber dokumen yang sama dengan transaksi pendapatan. Perbedaannya terletak pada uraian chart of account. Untuk transaksi pengembalian belanja, harus lengkap terisi elemen program, kegiatan, output, akun, sumber dana, dan cara penarikan. Sementara transaksi pendapatan cukup terisi akun dan nominal. Namun, selisih TDK pada elemen pengembalian belanja sangat dimungkinkan terjadi akibat volume transaksi yang banyak pada sistem MPN, sehingga belum semua transaksi pengembalian belanja terposting di SPAN. Untuk itu, Satker dapat mengajukan permintaan approval rekon dengan catatan, ataupun memilih menunggu hingga data sama. Berikut salah satu contoh penyelesaian selisih TDK pengembalian belanja. Pada contoh ini, terdapat perbedaan pencatatan isian chart of account. Sistem siap mencatat uraian chart of account dengan kode output 016, sementara sistem SAI mencatat kode output 015. Selain itu, ketika sistem SAI yang mencatat uraian chart of account dengan kode output 056, sistem siap tercatat berbeda dengan menggunakan kode output 058. Dengan demikian, terdapat selisih TDK sebesar 2.677.500 dan 1.875.000. Atas perbedaan pencatatan tersebut, Satker dipersilakan untuk menyesuaikan dengan data siap. Perbaikan data dapat dilakukan menggunakan aplikasi Saiba. Buka aplikasi Saiba, pada menu transaksi, submenu pengembalian belanja. Ubah data yang dikehendaki berdasarkan data siap. Edit dapat dilakukan pada bagian akun, kegiatan, output, jumlah setoran, sumber dokumen, dan cara penarikan. Setelah selesai memperbaiki data sesuai siap, simpan detail, kemudian klik simpan. Selanjutnya, buka menu proses, submenu posting. Lakukan posting untuk periode rekon berkenaan. Misalnya, periode rekon Juli, maka posting bulan Juli. Berikutnya, buat ADK rekon terbaru pada menu utility,
submenu pengiriman ke Erekon. Pilih bulan sesuai dengan periode rekon berkenaan. Terakhir, yaitu pada aplikasi Erekon dan LK, lakukan upload ADK Rekon terbaru. Bagaimana nih? Sudah semakin mengerti kan mengenai tata cara rekonsiliasi mandiri dan penyelesaian TDK? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dan terima kasih.